Bertahun-tahun sudah, sosok ibu rumah tangga yang satu ini menghabiskan waktunya untuk menekuni hobi bercocok tanam. Hobi yang sudah ditekuninya sejak usia belia. Kebanyakan orang biasanya menekuni hobi menanam untuk menciptakan keindahan semata. Namun berbeda dengan sosok Jamiah. Hobi menanam yang digeluti Jamiah berawal dari niat sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, sekaligus menekan beban ekonomi rumah tangga. Mungkin tak banyak orang yang memilih berinovasi melalui alam dan tanaman. Tapi menurut Jamiah, langkah yang dipilihnya ini adalah yang paling sesuai untuk dilakukan. Karena menanam tak membutuhkan modal besar, melainkan konsistensi dan ketekunan. Kegemaran Jamiah dalam bercocok tanam tak terlepas dari kehadiran sang suami yang terus membantu dan mendukungnya. Sejak awal mengetahui hobi ini, Rahmat Hidayat yang merupakan suami Jamiah tak pernah keberatan untuk membantunya dalam bercocok tanam, termasuk untuk menyediakan peralatan dan membantu perawatan. Rahmat bahkan tak keberatan untuk turut menggeluti hobi yang identik dilakukan oleh seorang perempuan. Kami yang dari gadis kan, Ibu Jamiah itu hobinya memang bertanam kan, sebelum jadian dulu kan, udah kan itu kan. Terus ya saya mendukung lah istilahnya kan dengan kegiatan ini kan, paling kan mengingatkan waktunya aja sih, waktu istirahatnya kapan, waktu makan kapan, tidur kapan itu kan. Kebun kecil di pekarangan rumah Jamiah yang awalnya hanya berisikan tanaman pangan, kini mulai berkembang. Baginya, keberagaman hayati yang dimiliki Bumi Pertiwi perlu dimanfaatkan sebaik dan sebijak mungkin. Salah satunya dengan mengembangkan tanaman obat keluarga. Inisiatif ini berawal dari upayanya untuk menyembuhkan anak sematawayang dari penyakit yang diderita. Jamiah kemudian mencari berbagai informasi tentang manfaat kesehatan dari berbagai jenis tanaman. Hingga akhirnya, Jamiah pun mulai menanam toga di pekarangan rumah. Tanaman obat keluarga telah digunakan sejak zaman dahulu sebagai solusi terhadap berbagai masalah kesehatan. Pengobatan dengan tanaman obat keluarga juga telah dikenal selama bertahun-tahun lalu sebagai salah satu cara paling ampuh untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit secara alami. Bermula dari usahanya untuk menyembuhkan penyakit yang diderita sang anak. Kini Jamiah telah mengubah kebunnya yang sederhana menjadi ladang kesehatan penuh makna. Dari sinilah muncul ide dalam benak Jamiah untuk menyebarkan manfaat toga bagi banyak orang. Waktu itu anak kita kan sakit. Sedangkan tanaman kita kan sudah banyak. Anak sakit, dia kan panas, 3 hari tidak turun-turun. Setelah itu terpikirlah, yang anak kita tadi kita kasih daun samiloto. Kan dicekok, kayak mamah dulu kan, kami masih kecil dicekok dengan samiloto. Nah kami cekok dengan samiloto itu. Nah disitulah terpikir, nah kalau kayak gini, ya dak, tanaman kita sudah banyak, ya dak. Ngapa tidak kita memanfaatkan? Ayah, ya, ini kan bunga telang ya.
Mama kan punya ide ya ini. Apa kita jadi ke teh celup bae ini? Kan banyak juga tanaman gitu. Bagaimana caranya? Kita coba dulu Buat teh celup. Iya. Dia apa aja kayak itu? Nah ini kaget kan kita petik, kita jemur. Langsung kita ini coba kan mendiolak keringnian kan. Pacak apa? Insya Allah pacak ya. Masuk, ini kan nak perlu kantong pula, kantong tehnya, masuk kantong tehnya. Ya kita cari bae dulu. Kita beli cak itu. Sudah kalau itu. Jadi Mama Selani bisa yakin iya. Ya. Insya Allah ya bisa ya. Tanaman obat keluarga menjadi salah satu alternatif tanaman yang bisa ditanam di pekarangan rumah dengan mudah dan biaya yang relatif murah. Ini juga menjadi alasan Jamiah untuk menanam tanaman obat keluarga. Berbagai macam jenis toga pun mulai ditanam dan dirawat Jamiah, yang tak lain mampu memberikan khasiat baik untuk pengobatan penyakit maupun pencegahannya. Secara umum, tanaman toga bisa dimanfaatkan untuk bumbu dapur dan juga bisa dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh. Kalau untuk teh ada 5 macam. 1 bidara, kedua bunga rosella, kedua daun mint, ketiga samiloto, keempat bunga telang. Ini bunga telangnya kan biru-biru. Jamiah berusaha mewujudkan inovasi pengobatan dengan bahan ramah lingkungan dan cara yang sederhana, yang dilakukan secara mandiri serta peralatan seadanya. Proses pengolahan toga menjadi teh celup dipelajari Jamiah secara otodidak dengan pemahaman yang cukup terbatas. Bahan yang digunakan pun hanya bahan alami yang diperoleh dari kebun miliknya, tanpa campuran pengawet yang berbahaya. Tanaman jenis ini biasanya dapat ditanam secara organik tanpa membutuhkan bahan kimia berbahaya, sehingga dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam proses pengeringan, Jamiah juga memanfaatkan kondisi alam dengan menjemurnya di bawah sinar matahari secara langsung. Jika cuaca tidak bersahabat, proses pengeringan seringkali terhambat. Meski begitu, Jamiah tetap sabar dan telaten dalam membuat produk teh herbal yang akan dipasarkannya. Tak semudah yang dibayangkan.
Tentu ada proses dan tantangan yang harus dilalui oleh jamiah. Beruntung, jamiah memiliki sosok pendamping yang selalu mendukung. Lagi apa, Ma? Lagi maksa-maksa ke ini no. Iya. Yang kering-keringnya kan. Iya. Mak mana ya? Dapat tak kantong tehnya? Nah, kantong teh itu taruhnya nyari kantong teh itu. Dari mau toko masuk ke Dakati. Jadi mana kayak gitu? Capek betul keliling dapat tidak? Cak ini be ya. Kita beli di Andan be. Ya sudah, kalau memang benar online-nya ada kan? Iya. Ya syukurlah, be. Tingkat memang kesulitannya bakal buat teh herbal itu sih memang di kemasannya kan, kemasan karena kan kita bentuknya tea bag teh celup kan. Karena di Palembang ini sih nggak ada, itu kan saya sampai 5 toko itu ke Palembang nyarikan ya kan. Nah itu di pasar 16 itu nggak ada itu, ya kan. Nah yang kemasan tea bagnya tuh, apalagi istilahnya tuh apa buat kemasannya kan. Buat packagingnya itu yang susahnya tuh. Jadi makanya itu, jadi kami dapat istilahnya kan dari temannya Bu Jamia, ya udah di online. Jadi makanya kami melalui online kan. Tantangan demi tantangan ini dilewati mereka dengan berjuang bersama, tanpa berputus asa. Karena bukan 1-2 kali saja, Jamiah dan Rahmat harus dihadapkan dengan kesulitan. Meski begitu, mereka tetap berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Berkat kegigihan untuk terus mencoba dan berusaha, akhirnya usaha kedua pasangan ini membuahkan hasil. Jamiah dan Rahmat berhasil membuat produk teh celup herbal yang diproduksinya secara mandiri dengan bahan baku tanaman obat keluarga yang dirawat di pekarangan rumah. Keberhasilan Jamiah dalam menciptakan produk teh celup toga tak terlepas dari tekadnya untuk bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Meski Jamiah tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, namun hal tersebut tak mampu menghalanginya untuk dapat berinovasi dan berkreasi. Pas kami lihat itu kantong teh itu kan dia segi 4 ya, dibuka serbuk dia. Jemuran kita kering, ya, langsung kita chopper awal mulanya. Pasti chopper memang dia jadi serbuk kan. Nah, sama dengan teh. Produk kemasan teh celup dari tanaman obat keluarga yang telah diimpikan Jamiah sejak lama berhasil terwujud. Produk teh ini diberi nama Jamiah Rizky Herbal. Dalam produksi, Jamiah tak melakukannya seorang diri. Ia juga melibatkan warga sekitar dalam proses pembuatan. Warga yang diberdayakan Jamiah ini juga merupakan kader dari Posyandu yang didirikannya. Jamiah sadar, usaha yang dirintisnya ini tak boleh hanya memberikan manfaat pada diri dan keluarganya, akan tetapi juga harus bermanfaat bagi warga sekitar.
Dengan begitu, mereka juga dapat berinovasi dan mampu menciptakan peluang yang lebih besar lagi. Jamiah dan para kader tidak hanya memproduksi teh celup herbal untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Mereka juga turut aktif memanfaatkan hasil toga tersebut menjadi panganan bergizi yang akan dikonsumsi anak-anak di Posyandu dan Posbindu yang dibina Jamiah. Awal mulanya saya bergabung jadi kader di Posyandu Melati ini diajak oleh tante saya, karena pertama tante saya mengajak, katanya Dian mau nggak jadi kader, soalnya ada kader yang lain sudah berhenti. Saya melihat yang hasil karya-karya dia termasuk tanaman toga itu adalah hasil kreatif dan inovatif. Saya tidak menyangka bahwa teh herbal dia sudah nyampai G20 dan juga bisa menjadi peluang bisnis bagi Ibu Jamiah dan juga menjadi obat bagi masyarakat se-Indonesia. Pengaruhnya sangat baik, Mbak, untuk kami, terutama bagi kader-kader Posyandu kami. Karena bukan hanya di Ibu Jamiah saja yang bisa membuat teh herbal, tetapi di kader Posyandunya juga diajarkan untuk membuat teh herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini Jamiah secara rutin mengajak para kader untuk terlibat dalam upaya sosialisasi dan edukasi kepada warga sekitar terkait manfaat yang diperoleh dari toga. kita petik, setelah kita petik, kita gunting-gunting, setelah itu kita cuci bersih-bersih. Setelah kita cuci bersih itu, Bu, baru kita jemur. Ini bunga telang. Bunga telang tadi? Iya, dari depan sampai ke sini bunga telang. Ini yang diambil bunganya aja, Bu? Iya, bunganya aja yang diambil. Tak hanya memberikan edukasi secara teori, Jamiah juga mengajak langsung para kader untuk melihat tanaman yang dirawat di kebunnya, serta membagikan bibit toga miliknya kepada kader dan warga sekitar, sehingga mereka juga dapat memelihara dan mendapatkan manfaat dari toga. Nah, ini ibu-ibu tanaman toga kita. Nah, boleh ibu-ibu satu-satu. Ini daun mint. Oh, daun mint. Iya. Yang kayak odol itu, Iya. Semoga dia subur dan banyak anaknya bermanfaat dari keluarga. Tapi ada juga partikel garden yang kita tanam di sini kan tadi. Keberhasilan yang diraih Jamiah bersama suami memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Tak sedikit pelajar yang terlibat dalam kegiatan praktik di tempat Jamiah. Jamiah pun tak pernah keberatan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya kepada mereka. Kehadiran anak-anak ini turut memberikan sumbangsih pada pengembangan produk yang dimiliki Jamiah. Pemahaman mereka terhadap teknologi yang lebih memadai membuat Jamiah terbantu dalam urusan pengemasan. Mereka turut berkontribusi dalam pembuatan desain kemasan yang lebih kekinian, sehingga bisa lebih menarik penjualan produk teh herbal milik Jamiah.
Kalau menurut Salma, dari kemasannya sendiri itu udah unik banget. Terus juga dengan adanya teh herbal ini, menurut Salma itu bisa lebih meluas karena ini kan lebih bermanfaat daripada teh-teh biasanya yang menggunakan pengawet, kimia, segala macam, dan itu kan nggak baik buat kesehatan. Nah, semoga dengan adanya produk dari Bu Jamiah ini bisa mengubah sudut pandang orang lain gitu, biar bisa membeli teh herbal ini. Tangan dingin sosok Jamiah membuat ibu satu anak ini berhasil meraih berbagai penghargaan dan pengakuan. Produk teh herbal yang diproduksinya pernah terpilih menjadi juara pertama inovator terbaik kategori UMKM pada penganugerahan Inovator Sumatera Selatan di akhir 2022 lalu. Di tahun yang sama, produk teh herbal milik Jamiah juga dipilih sebagai salah satu souvenir resmi dalam perhelatan G20 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Tak berhenti sampai di situ saja, Jamiah Rizky Herbal juga telah memiliki legalitas berupa izin dari pemerintah, sertifikat hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta berhasil menerima penghargaan Kalpataru sebagai apresiasi tertinggi atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia pada kategori pembina lingkungan di tahun 2023. Minimal kami sebagai orang tua itu sudah ada yang mau ditinggalkan buat anak cucu kita nanti. Inilah usaha kita. Istilahnya kita sudah ada usaha buat ditinggalkan buat untuk anak cucu kita. Itu yang pertama. Yang kedua sih, ya insya Allah mudah-mudahan juga buat memotivasi yang lain sih. Khususnya istilahnya perempuan, misalnya kan. Ibu Jamiah kan perempuan, istilahnya pemberdayaan perempuan. Niat dan nawa itu saya ingin membuka lapangan kerja. Nah, jadi kalau teh ini sudah maju, saya mau bikin pabrik. Nah, jadi dijawab oleh ini kan, narasumber dari Jakarta kan. Katanya, Bu, uji nyoba, arti bahan bakunya mau banyak katanya. Iya Pak, kami kan satu kelurahan, 45 RT. Jadi kalau kami tumpang ke bebek-bebek kami yang ada di rumah itu Pak, ujaku ke RT-RT, ke kelurah-kelurah itu. Dia kan bisa membantu kita untuk proses pembuatan itu. Dan dia juga bisa menghasilkan. Ibarat daun-daun dan tanaman itu bisa dijual sama kami. Kayak gitu. Ketekunan, kasih sayang, dan semangat juang yang dilakukan Jamiah bersama Rahmat kini telah berhasil menciptakan sesuatu yang bernilai. Tak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Tantangan demi tantangan kini telah berubah menjadi sebuah peluang. Peluang yang tak datang dengan begitu saja, namun dengan usaha dan jerih payah. Meski begitu, pasangan ini tak akan berpuas diri dengan hasil yang telah mereka raih. Mereka ingin usaha ini dapat terus berkembang dan mampu memberikan manfaat bagi sesama.